Selamat sore teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan atau berbagi pengalaman dari sudut pandang saya pribadi. Pengalaman saya sendiri setelah saya melakukannya, yaitu soal pakan fermentasi. Terlebihnya fermentasinya ini bahannya yang jadi pro kontra di kalangan para peternak, terutama peternak kambing dan domba, yaitu pakan jungle giling atau jungle slab, jungle apalagi tongkolnya jagung. Contohnya ini yang sudah difermentasi. Pakan ini rame teman-teman, ramenya itu rame dibahas aman atau tidak kalau dijadikan pakan untuk ternak kambing domba. Itu kan saya juga jualan ini, bukan promosi juga. Kebanyakan pakan yang saya jual itu sebelumnya sudah saya coba semua di ternak saya. Mungkin teman-teman tahu di video saya yang awal-awal tuh kambingnya semua jelek-jelek. Itu karena saya juga nyoba pakan ini, nyoba pakan itu, nyobain pakan saya satu ke satu. Itu saya coba mana yang baik dan mana yang kurang baik, kurang pas. Nah, untuk pakan jungle ini kebanyakan pembeli itu tanya aman tidak kalau dipakai untuk pakan. Terutama kita bahas yang ini dulu ya, yang fermentasi dulu. Itu aman atau tidak untuk breedingan kambing dan domba, fermentasi jungle giling. Nah, kita tahu juga kan kalau jungle itu seratnya tinggi, tidak mudah diuraikan karena keras, itu mungkin nggak bisa terserap di tubuh ternak kita. Contohnya ada teman-teman, nah ini sisa tadi pagi ini yang tidak termakan itu yang keras. Ini keras, kambing tuh pasti nggak dimakan kalau yang keras, dipilih yang enak-enak sama mereka. Nah, aman tidaknya itu kalau menurut saya pribadi, saya pengalaman saya itu aman saja, baik juga, bagus juga untuk ternak kambing domba kita. Tapi ada catatannya, terutama yang fermentasian ini. Catatannya itu porsi makannya atau takarannya itu nggak berlebihan, nggak juga cuma pakan tunggal ini, misal pagi sore full pakai fermentasi ini, tidak. Kalau pakai full ini pagi sore, takarannya banyak, yang penting kenyang, ya pasti jawabannya tidak baik atau tidak bagus, gak aman kalau terlebih untuk yang breedingan. Karena fermentasian kan panas, kalau kata orang-orang itu, kalau di dalam lambungnya ternak itu panas, jadi bisa nanti ada resiko keguguran atau mungkin calon anakannya itu cacat. Nah, kalau saya memberikan aman, kata aman atau bagus, itu takarannya ada aturannya, nggak boleh terlalu banyak. Punya saya itu sewadah ini untuk 2 ekor. Jadi punya saya ini 4 kecil-kecil ini, bobot rata-rata 15 kilo. Yang 2 ekor di tengah ini mungkin 20 ke atas, ini baru 10 lebih 12-an tuh. Cuma 2 wadah ini. Satu wadah ini tuh bobotnya nggak sampai setengah kilo. Itu pun pemberian saya cuma ketika pagi.
Nah, ketika sore pakai pakan kering ini kalau saya. Nah, ini juga nanti saya bakalan main ke tempat teman tuh buat bukti ini aman nggak untuk breeding. Tuh di tempat teman saya tuh juga pakai ini sampai 2 kali dombanya tuh melahirkan. Dia juga pakai ini setiap sore, cuma takarannya juga dibatasi, nggak melulu pakai ini. Nah, kalau yang belum fermentasi itu pasti lebih keras lagi teman-teman. Ini sebenarnya juga baik kalau menurut saya jungle. Baik, caranya itu tadi porsinya cukup, nggak berlebihan. Karena apa? Kalau berlebihan tuh nanti semua nggak bisa tercerna, nggak bisa terurai di tubuhnya ternak kita, karena kan keras, sifatnya keras kalau jungle, apalagi yang belum fermentasi. Ini saja lumayan keras ya, ini kayak batu. Nah, kalau pengalaman saya itu nggak banyak diberikan ke ternak, juga nggak bisa dipakai pakan utama buat campuran. Misal kita membuat pakan mungkin hanya 5%, kalau 10% menurut saya pribadi sih sudah kebanyakan. Kalau dari kita buat pakan 5% saja udah lebih dari cukup, karena saya juga bingung. Ada yang bilang jungle itu sumber serat, ada yang bilang sumber karbohidrat. Kalau saya nyebutnya sih sumber serat karena kandungan seratnya yang tinggi. Tapi ada juga beberapa yang sudah pakai pakan jungle tuh mereka nyebutnya malah karbohidrat. Mereka biasanya menyampur jungle itu dengan kangkung kering dan juga ampas tahu. Malah kebanyakan itu dipakai di kambing PE, jenis PE. Ada yang sampai diperas susunya itu katanya nggak mempengaruhi diberikan pakan jungle. Mungkin di tempat teman-teman atau di kandang-kandang yang lain mungkin nggak menyarankan pakai jungle. Saya juga nggak menyarankan kalau dijadikan pakan utama atau pakan sehari-hari untuk pagi dan sore. Kalau dipakai untuk campuran itu bagus kalau untuk jungle. Ya mungkin setiap kandang atau setiap peternakan tuh, setiap farm itu juga punya bumbu dapurnya, punya resepnya atau punya masakan sendiri. Itu pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau saya tetap pakai jungle, selain murah itu juga sebagai sumber serat alami juga daripada pakan-pakan yang lain dari limbah-limbah. Itu jungle mudah didapat, pengolahannya mudah, kambing juga suka untuk campuran. Kalau di tempat lain kan banyak yang tidak merekomendasikan untuk jungle jadikan pakan. Kalau saya merekomendasikan, cuma ada syaratnya yang itu tadi teman-teman. Saya udah pakai pakan jungle itu dari bulan 7, bulan 6 setelah lebaran Idul Fitri tahun ini tuh bulan 6 atau bulan 5. 1 bulan nyoba nggak ada masalah, sampai sekarang saya teruskan. Sempat dulu itu juga ada yang sampai melahirkan tuh nggak masalah kalau untuk kambing atau domba yang sedang hamil, jadi nggak berpengaruh teman-teman, asalkan porsinya. Kalau mungkin yang tidak fermentasi itu nggak terlalu bermasalah. Kalau fermentasi kan agak panas, jadi porsinya harus benar-benar diperhatikan. Baik teman-teman, mungkin itu saja pengalaman dari saya, berbagai pengalaman dari sudut pandang saya. Mungkin teman-teman punya sudut pandang yang lain, berikan saja di kolom komentar. Yang penting ternak kita sehat. Semoga juga memberi inspirasi, menambah wawasan. Sampai bertemu lagi teman-teman di video yang selanjutnya.
Selamat sore.